Pemirsa, panen raya sudah berjalan di 14 provinsi di Indonesia. Masa panen raya tentu diharapkan menjadi masa panen harapan. Produksi meningkat, petani sejahtera dan harga terjaga. Namun nyatanya masih banyak kekhawatiran selama masa panen raya, di mana harga kembali anjlok, petani kembali dirugikan. Pada kabar Nusantara kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana harga pembelian pemerintah atau HPP berperan selama masa panen raya, bagaimana Bulog menyerap gabah dari petani, dan juga peran Komisi 4 DPR RI dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan juga kesejahteraan para petani. Sudah bersama dengan kami, Wakil Rakyat dari Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jabar 4, Bapak Slamet. Terima kasih waktunya, Bapak. Kita akan bahas mengenai hal ini langsung ya, Pak. Pak Slamet, bagaimana Anda menilai kondisi hasil panen raya saat ini jika dibandingkan dengan 2 tahun ke belakang? Apakah ini sudah bisa disebut sukses, Pak? Ya, kalau dari sisi target yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa penyerapan gabah di masa panen ini yang ditargetkan 3 juta masih jauh dari target. Kalau kita bicara peningkatan, memang ada peningkatan, tetapi untuk kalau hasil panennya, Pak? Ya, kalau dari tahun sebelumnya dengan ukuran yang sama memang terjadi peningkatan, walaupun nanti kalau kita konversi dengan luas lahan panennya ya tidak terlalu signifikan. Ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Tetapi terkait dengan target pemerintah yang melakukan penyerapan ini yang memang masih jauh dari target yang dicanangkan. Dari 3 juta sekarang baru terserap satu per hari ini, kalau nggak salah datanya sekitar 1,4, sehingga tidak lebih dari, belum sampai kepada 50% yang ditargetkan oleh pemerintah belum terserap. Nah ini yang kemudian memang harus dicari apa sih ini kendalanya seperti itu. Oke, kalau saya lihat nih Pak, data dari BPS produksi beras nasional dari Januari sampai Maret 2025 ini mencapai 62%. Ini juga diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga Mei yang diproyeksi sebesar 16,62 juta ton. Ini naik 1,83 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Naik 12%. Nah, ini apakah sesuai dengan proyeksi dan juga target produksi nasional? Ya, kalau kita lihat dari yang ada ya. Jadi kalau peningkatan, tapi targetnya dari per kapita peningkatan produktivitas per tonnya itu masih tidak jauh beranjak. Jadi kalau kita tanya per hektarnya menghasilkan berapa, itu tidak signifikan untuk terjadi peningkatan dari produktivitas dari hasil itu. Tetapi dari capaian ini dengan berbagai hal ya kita harapkan memang produktivitas ini terus dicapai ya. Jadi satu hal yang memang belum terukur nanti apakah kemudian ini memang target produktivitas ini betul-betul sudah stabil atau enggak, karena permasalahannya hari ini itu kan memang hari ini masih musim hujan ya. Sehingga target panen produksi itu tinggi, itu sudah sebuah kewajaran. Nanti akan kita lihat apakah kemudian seluruh program yang dilakukan oleh Kementan nanti akan bisa tetap mempertahankan hasil produksi ini. Nanti akan kita lihat di masa tanam berikutnya ketika kemudian musim hujan sudah mulai turun. Apakah nanti irigasi yang sudah digembar-gemborkan, direvitalisasi, kemudian juga pompa yang sudah dilakukan ini akan efektif atau tidak, nanti akan terukur di masa tanam berikutnya setelah masa panen ini. Jadi kalau sekarang untuk menjadi ukuran, menurut saya belum bisa kita simpulkan menjadi sebuah kesimpulan bahwa kita akan berhasil peningkatan produktivitasnya, karena memang masanya masih masa penghujan ini. Begitu. Tadi Bapak sudah sempat membahas mengenai peran Bulog dalam menyerap gabah. Sudah mencapai 1,4 juta ton dari target 30 juta ton nih Pak. Nah, efektifnya seharusnya apakah memang hasil panen itu seluruhnya diserap pemerintah dan bagaimana strategi untuk menjalankan program penyerapan gabah ini? Ini justru sebenarnya adalah kondisi ideal yang kita harapkan agar komoditas pangan yang notabene adalah menjadi penghasilan dari para petani kita itu diambil seluruhnya oleh negara. Sehingga kalau bahasa saya, memang untuk urusan perut, untuk urusan pangan yang menyangkut dengan kedaulatan bangsa kita, ini harus diambil oleh pemerintah dalam
ya bahasanya monopoli pangan ini menjadi penting. Sehingga ketika kemudian ini dilakukan penyerapan oleh pemerintah, ini adalah sesuatu yang ideal yang harus dilakukan. Tinggal kemudian kita cari kenapa ini sampai kemudian tidak tercapai target, atau bahkan ada kendala-kendala yang mungkin belum tersampaikan. Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Belum siap, sehingga nanti efeknya adalah kepada kualitas dari beras yang kita ragukan. Oke, bisa jadi nanti rendemen atau refraksi yang dihasilkan itu tidak akan sebagaimana standar yang bisa itu. Karena apa? Dengan tidak adanya alat yang infrastruktur yang memadai, misalnya dryernya, gudangnya, panen yang kemudian semua dibeli oleh pemerintah tanpa memperhatikan refraksi, maka nanti disitulah gabahnya akan hitam, terus kemudian juga banyak sudah muncul kecambahnya yang nanti kita khawatirkan ketika digiling menjadi beras, ini akan menjadi masalah tersendiri. Seperti itu. Nah, kita berbicara soal panen raya, tentu kita berbicara juga soal harga, Pak. Gimana efek panen raya ini terhadap harga di pasaran. Namun berdasarkan data ini untuk daerah Jakarta untuk harga beras kualitas super ini masih di angka Rp20.600 per kilogramnya. Tentu belum ada penurunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebenarnya apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya, Pak? Kalau dari sisi rantai pasar, ya itu tadi, hari ini pemerintah belum mempunyai stok yang cukup untuk mengendalikan stok di pasar. Kalau saya lihat bagaimana swasta hari ini masih menguasai stok ini, saya pikir masih ada. Sementara pemerintah punya banyak stok sebenarnya di gudang Bulog ya? Itu yang saya lihat sendiri. Sekarang salah satu kendala yang dialami oleh Bulog untuk melakukan penyerapan itu adalah gudangnya di mana-mana penuh, dan penuhnya oleh beras impor di tahun sebelumnya, di pemerintah sebelumnya. Ini kan masalah sendiri. Pertanyaannya, ini uang rakyat, kenapa beras yang ada di gudang-gudang Bulog impor dari sebelumnya tidak segera dikeluarkan di saat memang harga hari ini juga sudah kemudian itu. Nah ini kalau kita akan lebih dalam lagi, ya mafia pangan kita belum hilang dari kita. Di saat panen harga harusnya juga bisa dikendalikan oleh pemerintah, ternyata juga belum. Nah ini menjadi PR tersendiri yang benar harus kita selesaikan. Dari jawaban Bapak tadi, saya bisa melihat ada dua aspek. Yang pertama mungkin bisa dari distribusi di Bulognya dan juga ada efek spekulan ya Pak. Kita bahas satu-satu ya. Mengenai dari berbicara soal efek spekulan, apakah memang Bapak menemukan kondisi di lapangan bahwa ada kesulitan tempat penyimpanan kah dari petani, atau petani yang memang butuh dana cair cepat sehingga mereka memang harus menjual hasil gabah mereka itu kepada para spekulan yang ada di sana, bukan kepada pemerintah? Iya, jadi faktanya kan begini, petani kita hari ini itu tergadaikan karena tidak mampu untuk melakukan produksi oleh para tengkulak. Artinya untuk melakukan proses produksi hari ini itu mereka dibiayai oleh para tengkulak yang ada di sekitar itu. Sehingga ini secara teknis ini sangat membantu mereka, sehingga dia bisa melakukan ulah produksi. Tetapi efek yang kemudian dirasakan hari ini adalah bagaimana mereka bisa menekan harga yang harusnya didapatkan, tetapi karena memang punya utang dan lain-lain kemudian bisa ditekan. Ini masih terjadi di lapangan. Apakah pemerintah tidak bisa turut campur tangan selama proses produksi agar mereka tidak perlu tergantung kepada para tengkulak atau? Nah itu yang nanti ini menjadi program pemerintah yang harus kemudian dipikirkan. Sampai hari ini belum. Isunya ada koperasi merah putih, ini harapannya mudah-mudahan nanti ke arah ke sana. Jadi saya melihat program pemerintah hari ini ke arah lebih baik untuk pemberdayaan petani ada. Tinggal kemudian proses ini terus kita kawal dan kita dorong untuk kemudian bagaimana ini memang betul-betul bisa berjalan secara ideal. Nah, tadi yang saya maksud, ketika kemudian pemerintah menerapkan harga 6.500 untuk di level petani, di lapangan yang saya temui tidak atau sangat sedikit yang gitu. Karena apa?
Sangat sedikit yang dibeli dengan harga Iya, betul. 6.500. Dengan berbagai alasan dan berbagai kendala yang dialami baik oleh Bulog maupun memang oleh petani, pada akhirnya itu diterima oleh petani. Sehingga nanti setelah masa panen ini, pemerintah harus mempunyai program atau dilakukan survei bagaimana memastikan bahwa program serap gabah 6.500 itu apakah bisa meningkatkan kesejahteraan petani atau bahkan sebaliknya tetap tidak beranjak dari sebelumnya. Ini saya pikir ini penting untuk dilakukan survei, apakah program pemerintah penyerapan 6.500 ini akan meningkatkan itu atau bahkan sebaliknya. Karena fakta di lapangan mereka tidak menerima sebegitu. Ya, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya Pak. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kabar Nusantara. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, kita masih dengan Pak Slamet di sini untuk membahas mengenai, tadi Bapak sempat menyebut mafia pangan ini Pak. Kalau kita melihat mungkin ini agak sulit diberantas keberadaannya di masyarakat. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana langkah agar pemerintah ini tetap selangkah lebih maju dalam hadir untuk di lapangan kepada para petani dibandingkan dengan para mafia-mafia ini? Ya, saya pikir kalau kemudian program pemerintah yang sudah digalakkan ini menjadi real dan bisa nyata, betul-betul berkeinginan untuk mengangkat derajat petani, kesejahteraan petani, saya pikir ini sesuatu terobosan terkait dengan koperasi merah putih. Saya belum tahu implementasinya seperti apa, tetapi bahwa kemudian kalau koperasi ini adalah menjadi bagian dari Gapoktan, saya pikir ini ide yang memang perlu didorong, tetapi kan ini belum terrealisasi. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana melakukan pemberdayaan petani itu, ya pastikan bahwa mereka ketika panennya bisa terbeli oleh pemerintah dengan harga yang memang di atas HPP mereka, harga produksi mereka, maka dengan sendirinya mereka punya keyakinan untuk kemudian bisa berproduksi, mendapatkan untung, sehingga apapun yang dilakukan akan tidak tergantung kepada tengkulak. Kenapa hari ini tengkulak bisa menguasai itu? Karena saat dia berproduksi dikasih pinjaman uang, tapi ada syarat yang harus dibeli oleh mereka. Nah, kalau mau ditambah lagi, tadi kehadiran koperasi dengan kemudian ada permodalan di situ, di mana anggota koperasi adalah bagian dari para petani, maka itu menjadi satu hal yang memang saya pikir akan menjadi potensi kekuatan solusi. Hari ini kelompok tani itu hanya sebuah lembaga yang apa ya, ada rumahnya tetapi kosong isinya. Normatif ya Pak? Normatif, tidak terberdayakan. Nah, sehingga hanya kelompok tani yang wadahnya saja tetapi tidak berdaya. Nah, kita harapkan dengan terobosan yang luar biasa ini, mudah-mudahan nanti secara terrealisasi juga sesuai dengan harapan awal. Jadi kalau mau pemerintah lebih awal, tadi dukung dengan permodalan, kemudian juga pastikan dia dibeli dengan harga yang itu, saya pikir petani kita akan berdaya dan tidak tergadaikan di para tengkulak yang notabene dia menjadi dewa penolong, tapi di saat sama juga mohon maaf ada keuntungan-keuntungan yang mungkin tidak berbagi dengan petani, itu fakta di lapangan seperti itu. Dewa penolong fiktif ya Pak ya? Ya, nah, seperti itu tadi kita sudah membahas mengenai para tengkulak dan juga spekulan yang ada di lapangan langsung. Nah, kalau tadi kita berbicara soal distribusi nih Pak, di Bulognya sendiri tadi Bapak sudah menyebut masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh
impor tahun lalu. Ya. Bahkan berdasarkan data saya nih Pak, ini stok di Bulog itu ada yang sudah berumur sampai 12 bulan sebanyak Betul. 436.000 ton. Iya, Sementara kita tahu bahwa umur simpan dari beras itu sendiri hanya sampai 4 bulan maksimal ya betul. Pak. Iya, betul. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme perputaran beras di Bulog ini Pak? Jadi kunci utamanya sekarang tetap ada di pemerintah. Bulog itu adalah satu lembaga yang memang mendapatkan penugasan pemerintah. Dia mau disebarin kapan untuk apa itu adalah bagaimana pemerintah. Sehingga sekarang yang kita pertanyakan adalah pemerintah, kenapa ini beras Bulog sampai belum keluar? Ini karena Bulog masih mendapatkan penugasan silakan impor. Penyebarannya juga nanti menunggu. Nah, sampai hari ini belum ada penugasan untuk dilakukan. Paling sekedar operasi pasar. Semuanya dari pemerintah? Iya. Jadi semua beras impor itu kan penugasan dari pemerintah. Apa ada permainan, Pak? Nah, itu yang makanya kita pertanyakan kenapa ini beras kok numpuk. Pada akhirnya nanti kalau sudah kualitasnya turun atau sampai tadi kemarin kejadian yang ditemukan ketika Komisi 4 kunjungan ada kutuan, itu kan menjadi permasalahan yang pada akhirnya ujung-ujungnya uang rakyat lagi harus dilakukan disposal. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ya ada disposal sekitar 200.000 ton beras karena program pemerintah yang berubah. Di mana saat itu ketika awalnya diberikan bantuan berupa beras kemudian diganti bantuan tunai, itu kan kemudian Bulog ya karena memang ditugaskan tidak ada penyebaran ya begitulah adanya. Makanya ini yang kita tekankan, pemerintah harus segera ngambil langkah, beras yang ada di Bulog segera keluarkan dengan cara apapun sehingga agar segera proses yang terjadi di Bulog untuk kemudian penyimpanan ini berjalan baik juga. Jadi FIFO-nya berjalan. Yes. Jadi in out-nya itu berjalan dengan baik. Nah, selama ini kalau gudangnya penuh ya kita khawatir program yang sudah digembar-gemborkan membeli beras gabah petani sekian berhasil karena proses pergudangan yang tidak sempurna ya kita khawatir dengan kualitas kondisi dari beras kita. Ini saya jadi banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya mendengarkan jawaban dari Bapak nih. Mau kita bedah satu-satu dulu nih. Apa yang membuat pemerintah tetap mengambil keputusan untuk melakukan impor? Apakah pemerintah tidak bisa memproyeksikan bahwa kita akan panen raya beberapa bulan ke depan dan produksi pasti akan melimpah? Kenapa tetap impor, Pak? Enggak, kalau impor yang sekarang disimpan di Bulog itu bukan impor sekarang. Oke, impor tahun lalu. Sisa impor dari tahun lalu atau pemerintah sebelumnya yang saat itu juga sudah saya ingatkan. Karena waktu itu pemerintah meyakini bahwa stok di lapangan kurang. Hasil panen dari pemerintah rakyat kita tidak memenuhi CBP. Alasannya waktu itu adalah CBP. Cadangan beras pemerintah kurang. Sehingga harus dipenuhi dengan impor. Alasannya waktu itu sudah saya ingatkan. Padahal waktu itu juga saya masih ingat penyerapan Bulog untuk memenuhi CBP itu tidak lebih dari 2% dari seluruh potensi panen dari petani kita. Sehingga saat itulah sehingga seluruh stok ada di swasta karena pemerintah semuanya adalah impor. Sehingga wajar dong kalau kemudian hari ini kemarin harga ini karena swasta prediksi saya dia masih punya stok gudang yang cukup luar biasa. Nah, untuk saat ini impor bagaimana, Pak? Kalau penjelasan dari Badan Pangan, impor hari ini itu hanya beras-beras khusus saja. Beras khusus itu misalnya basmati, yang saya pikir memang itu wajar karena memang tidak bisa diproduksi di kita, sementara memang beberapa kalangan membutuhkan beras itu. Jadi kalau sampai tahun hari ini penjelasan pemerintah tidak ada impor untuk beras. Jadi yang ada itu adalah sisa impor tahun kemarin. Tinggal sekarang tugas pemerintah adalah bagaimana ini segera keluar. Bagaimana rekomendasi Komisi 4, Pak? Nah, saya juga nggak tahu ini. Kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor? Karena alasannya nanti khawatir panen. Nah, sekarang dengan apapun program dibuat, bagaimana beras ini segera keluar. Jangan sampai kemudian uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk beli beras, ujung-ujungnya kemudian akan disposal atau yang lainnya lah seperti itu. Harus dikawal ini tentu, Pak. Ya, ini yang terus kita justru dorong. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi caranya? Keluarnya dengan cara apa?
pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Ya, jadi apakah ya seperti sekarang dengan kemudian terjadinya naik, ya mungkin operasi pasar. Ya kan seperti itu. Tapi kan ini sedang masa panen gitu ya. Jadi memang pemerintah ketika masa panen dia pasti menahan untuk itu karena memang untuk agar harga memang juga cukup stabil itu. Tapi Pak, satu pertanyaan lagi nih terkait dengan stok yang ada di Bulog. Apakah ini jadi kendala untuk menyerap gabah petani hasil panen raya saat ini? Iya, jelas Mbak. Dari sisi tadi kan masalah Bulog hari ini karena gudangnya penuh, ya. Mereka sulit untuk mencari gudang-gudang sewaan yang standar. Kan gitu pada akhirnya yang ada disewa, pada ujung dari sini semuanya kan nanti kepada kualitas beras yang akan dihasilkan yang disimpan oleh Bulog itu sendiri. Beras khusus tetap impor, tapi untuk beras yang memang kita bisa produksi dalam negeri, yang rakyat kita sendiri harusnya tidak perlu impor. Tidak perlu. Dan pemerintah sudah memberikan jaminan itu. Sudah memberikan jaminan. Memberi jaminan bahwa tidak akan ada impor karena produksi tercukupi. Ya, jadi kalau dari sisi yang diimpor itu hanya beras kebutuhan khusus tadi, yang memang tidak bisa diproduksi di kita, sementara konsumennya ada itu ya kita memang harus impor kalau itu. Gitu. Kita sedikit bergeser nih Pak, melihat adanya beras-beras khusus yang mungkin kita impor dari Thailand ataupun Vietnam. Dari Pakistan, rata-rata dari seperti itu yang khusus itu. Negara-negara tetangga kita ini memang memiliki luas lahan yang bisa dibilang lebih sempit dibandingkan Indonesia sebenarnya untuk padinya. Data saya itu di Thailand ada 9 juta hektar, Vietnam 7,1 juta hektar, sementara Indonesia ada 10,4 juta hektar untuk data tahun 2024 sampai 2025. Tapi kenapa Indonesia belum bisa mandiri dari petani nasional sendiri untuk konsumsi dalam negeri, Pak? Nah, yang justru pertanyaan tadi, kenapa lahan kita juga tidak lebih sempit, artinya seimbang, bahkan lebih luas, tetapi kita lagi-lagi, apalagi kita bicara tentang pemerintahan 10 terakhir, itu kan kepentingannya yang saya lihat tidak ada semangat untuk kemudian melakukan pemberdayaan petani. Sehingga ilmu dagang itu lebih mudah memindah barang untuk sekian kali sekian yang diimpor, tidak mau tahu bagaimana nasib petani itu kan, itu sudah hitung-hitungannya sudah clear. Pernah saya hitung kalau kemudian kita impor 3 juta ton dengan untung 1.000 atau 2.000, sudah berapa triliun yang kemudian. Tapi ini kan menyangkut nasib petani kita. Nah, oleh karena itu ini satu program Astacita Pak Prabowo yang terkait apalagi dengan penyerapan gabah. Ini sebenarnya menjadi solusi atas itu. Ya, atas supaya kita tidak impor lagi. Nah ini nih harapan kita begitu. Jadi masalah impor tidak impor itu waktu itu juga saya masih ingat saya sampaikan kepada Badan Pangan Nasional bahwa jangan sampai atas nama nanti gabah di lapangan tidak ada, kebutuhan tidak tercukupi, kemudian CBP dilakukan impor sebesar-besarnya untuk menjaga ketahanan pangan. Tapi betul, sekarang terjawab kan? Bahwa hasil impor dari tahun sebelumnya sekarang numpuk. Kan gitu, artinya bahwa prediksi kemarin itu tidak tepat oleh pemerintah. Yang dikatakan di lapangan tidak ada beras sehingga dia impor, itu hanya ya menurut saya rasionalisasi untuk dikatakan bahwa saya benar melakukan impor. Jadi bahasanya hanya rasionalisasi saja. Berarti ada kekeliruan dari kebijakan pemerintahan 10 tahun lalu, Pak? Kekeliruan atau dibuat keliru agar tetap bisa impor. Faktanya sekarang kan terjawab. Maka neraca pangan pemerintah ini menjadi penting. Nah ini neraca pemerintah dari dulu ini nggak jelas. Baik. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak. Dan pemirsa ini masih kita akan bedah lebih dalam lagi. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kabar Nusantara.
Kabar Nusantara pemirsa, ini masih seru nih pembahasannya, dan kali ini kita mau bahas mengenai efektivitas HPP, harga pembelian pemerintah nih Pak. Sudah ditetapkan di Rp6.500. Menurut Bapak, apakah ini cukup mensejahterakan petani nominal ini? Kalau dari sisi angka ini cukup untuk petani dan ini yang memang kondisi ideal yang diharapkan oleh petani. Tinggal ya tadilah semua program pemerintah pasti ada kendala dan ini kan sesuatu yang baru, semangat baru dari pemerintah hari ini yang dikomandani oleh Pak Prabowo ini perlu kita kawal. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu atau tidak, dan kalau tidak diterima sepenuhnya seperti itu kendalanya di mana? Ayo kita urai bareng-bareng. Kita tidak perlu saling menyalahkan semangatnya, tetapi bagaimana program ini dikawal, kendalanya kita atasi sehingga betul-betul kesejahteraan petani akan mendapatkan akan ada harapan untuk ke depan. Karena ya kesejahteraan petani kita kalau tidak terjamin, jangan ada harapan lagi, kemudian kita akan ada regenerasi petani kita, nggak akan ada. Nah, kalau kondisi yang Bapak temui di lapangan, apakah ada keluhan dari petani terkait dengan penyerapan gabah di bawah harga HPP, atau memang HPP ini tidak bisa menutupi biaya produksi? Kalau temuan saya ke lapangan, ya, saya ngobrol langsung dengan itu, belum ada secara langsung Bulog memang turun ke lapangan beli dengan sendiri. Karena memang hari ini mereka alasannya berbagai kendala ada. Dengan sepenuhnya infrastruktur dia, tenaganya yang sedikit, sehingga dia tetap memerankan para mitra-mitra Bulog yang lama yang sudah dibangun. Dan disitulah kemudian kita harus meyakini bagaimana harga di petani tetap 6,5, mitra juga bisa masih mendapatkan mungkin untung tanpa harus kemudian menekan dari petani kita. Jadi kendalanya masih di seputar itu. Nah, ini yang memang harus diselesaikan nanti oleh pemerintah. Kalaupun toh kemudian nanti pada akhirnya nanti 6,5 itu ada kendala-kendala, segera lakukan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, setelah masa panen ini lakukan survei, apakah 6,5 ini sudah kajian, sudah memberikan keuntungan bagi petani, tetapi banyak kendala yang kemudian harus dirubah polisinya. Ini yang kemudian memang harus kita lakukan. Kalau pengawasan dari Komisi 4 bagaimana Pak, agar Bulog ini tetap bisa menyerap gabah dengan HPP yang sudah ditentukan dan juga bisa membantu menjaga stabilitas harga? Dengan semangat kita ingin mengawal program ideal yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk mensejahterakan petani dengan harga tinggi, tetapi juga memberikan jaminan kepada rakyat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau, maka Komisi 4 sudah membentuk panja penyerapan gabah dan jagung. Panja penyerapan gabah dan jagung dalam rangka ikut membantu pemerintah untuk mengurai ini ada masalah apa dan di mana, serta kita akan coba juga ikut membantu mencarikan solusi dengan nanti kita duduk bersama. Kita akan mencari fakta di lapangan sesungguhnya kendalanya apa, sehingga program ini tidak mulus. Kalau sudah berhasil, nanti kita juga apresiasi. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, Komisi 4 semangatnya adalah ingin mengamankan program pemerintah ini yang memang menurut kami Komisi 4 ini adalah program yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi kita tidak mau juga jangan sampai ada asal presiden senang. Ini yang kita nggak mau. Sebenarnya banyak masalah di lapangan, tapi kemudian kita memberikan laporan kepada presiden, yang penting Bapak senang, padahal fakta di lapangan tidak. Kita ingin sinkronkan bahwa program ini ternyata bisa jalan dan sesuai dengan harapannya. Nah, dari pembahasan kita tadi, saya melihat bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Bulog ini memiliki peran yang besar juga Pak untuk mencapai swasembada pangan dan juga target-target nasional kita. Apa yang perlu dilakukan ke depan, khususnya dari Komisi 4, untuk bisa menguatkan peran Bulog ke depan, Pak? Iya. Kalau hari ini Bulog itu kita lihat secara fungsinya kan memang masih tanggung, Mbak. Jadi kalau mohon maaf ya kayak masih banci begitu, tidak full power karena memang mereka masih dalam bentuk BUMN.
yang dimana BUMN amanahnya kan masih mencari untung kan begitu, sehingga wajar kalau hari ini tata kelola beras, tata kelola pangan masih ada cari untung karena memang amanahnya di situ. Beda lagi kalau kemudian Bulog sudah berfungsi betul-betul menjadi badan urusan logistik yang mereka tidak berpikir tentang bisnis dengan petani, dengan rakyatnya. Sehingga disinilah kita mencoba mengevaluasi kembali posisi Bulog. Bahkan yang menjadi pembicaraan kami di Komisi 4, apakah tidak memungkinkan Bulog kemudian dikembalikan posisi menjadi badan urusan Bulog yang memang mengurusin logistik itu yang bisa jadi kita kuatkan nanti di Undang-Undang Pangan. Dan kami sedang melakukan revisi itu, panjanya juga sudah ada untuk melakukan revisi pangan dengan harapan tadi Bulog mempunyai apapun nanti namanya, tetapi bahwa urusan logistik untuk bangsa dan negara kita itu dipegang oleh lembaga yang punya powerful dan dia tidak berbisnis kepada rakyatnya, tetapi lebih kepada menjaga stabilitas. Yang ini ujungnya nanti juga akan kepada neraca pangan rakyat, petani, pemerintah kita yang memang bisa kita menjadi ukuran. Hari ini karena neraca yang nggak jelas itu kan ujungnya tadi ya nggak ada badan khusus yang mempunyai itu. Memang ada badan pangan gitu ya, tapi pada ujungnya sekarang numpuk yang impor itu kan berarti efek dari neraca pangan yang nggak tepat yang seperti itu. Tadi Bapak juga sempat menyebut regenerasi petani. Mungkin kita lihat di zaman saat ini banyak yang melihat bahwa dan menilai menjadi petani itu sebuah profesi yang kurang menjanjikan di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin banyak yang berminat menjadi petani. Nah, kalau saya sendiri menilai itu karena ada kurangnya dukungan dari negara. Kalau Bapak menilai apa yang perlu diperbaiki agar nanti ke depan ada banyak regenerasi petani di Indonesia? Iya. Ujung dari semua profesi kita itu kan ada di pendapatan, ya kan? Profesi apapun ujungnya kan ada kepada kesejahteraan kepada pendapatan, kan gitu. Sehingga yang dilakukan pemerintah itu berikan jaminan kepada seluruh petani apapun dia, bahwa ketika dia panen, ada yang beli dengan harga yang menguntungkan bagi mereka. Nah, ini satu langkah yang baik yang sudah dicoba di komoditas padi ini dan jagung ini, yaitu dibeli oleh pemerintah. Ini apa? Artinya memberikan jaminan bahwa Anda menanam, dibeli oleh saya sebagai pemerintah, harganya juga dijamin. Ini langkah bagus, langkah yang terus harus kita dorong sampai kepada kesempurnaan nanti. Bahwa dalam perjalanannya ada kendala itu wajar lah ya. Tapi kita dorong terus untuk menjadi sempurna. Sehingga di situ kalau sudah ada jaminan kesejahteraan tentang hasil taninya, saya yakin regenerasi petani itu dengan sendirinya anak-anak yang lulusan pertanian, dia akan dengan bangga, dengan yakin dia akan kembali ke kampungnya untuk bercocok tanam karena ada jaminan kesejahteraan. Dan seperti itu. Ini saya melihat langkah pemerintah hari ini, Pak Prabowo sudah melangkah kepada arah yang benar untuk melakukan pembelaan kepada petani. Tinggal kalau ada kendala, kita cari solusi bersama-sama, kita dorong untuk kemudian lebih sempurna lagi, yang ujungnya mudah-mudahan kedaulatan pangan kita tidak tergadikan karena kita terus impor dengan dari negara lain, kan seperti itu. Baik, terakhir ini Pak, ketika panen raya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga dorongan dari Komisi 4 untuk menjadi solusi jangka pendek dan juga jangka panjang untuk memberikan kesejahteraan bagi petani dan juga melindungi harga bagi para konsumen, Pak? Iya, jadi lengkapi infrastruktur yang sekarang ada dengan program yang sudah bagus. Hari ini penyerapan itu program bagus, tetapi infrastruktur terkait dengan dryernya atau pengeringnya, terkait dengan pergudangannya, ini masih banyak kendala, masih banyak kekurangan, sehingga investasi atau program-program pemerintah harusnya diarahkan ke sana. Jadi ini kalau tidak didukung dengan itu, program ini juga akan menjadi catatan yang saya pikir justru akan melemahkan dari program ini. Itu dalam jangka pendek, program-program yang ada arahkan untuk melengkapi infrastruktur itu
agar program ini berjalan dengan mulus. Baik, tentu panen raya menjadi harapan, tapi harapan juga harus diimbangi dengan adanya tata niaga yang adil, terus harus juga ada dukungan dari pemerintah dan juga distribusi yang efisien ya Pak. Iya, Pak Slamet, terima kasih atas waktunya dan makasih, diskusi kita. Semoga ini bermanfaat pemirsa. Dan sekian kabar Nusantara kali ini. Anda juga dapat komen di bawah kira-kira kita akan bahas apa lagi untuk di episode berikutnya. Saya Elisa Purbada. Sampai jumpa.